Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun secara live streaming di rumah. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Sebelum saya lupa, saya perhatikan hari ini banyak umat Babakan tidak misa, ini banyak yang kosong. OMK juga sedikit yang misa, mungkin lagi jalan sehat. Ya, di luar juga kosong, di dalam juga kosong, di atas juga kosong. Semoga minggu depan mereka sudah bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang saya pelajari di rumah ketika masih kecil, itu ada ungkapan tamu adalah raja. Itu ungkapan itu, pernyataan itu kebanyakan dibicarakan di kalangan orang tua di kampung saya dan bahkan hampir seluruh di Pulau Timur. Tamu adalah raja. Maka kalau ada tamu di rumah, pasti makannya enak. Keluarga pasti akan memberikan yang terbaik untuk tamu, supaya tamu itu merasa diterima, merasa senang, dan merasa diberkati. Hal yang sama yang mau ditekankan oleh Tuhan lewat ketiga bacaan suci yang baru saja kita dengar tadi. Lewat ketiga bacaan suci tadi, Tuhan mengajak masing-masing kita membuka hati dan budi kita untuk sesama yang baru kita temui, mungkin di dunia kerja atau mungkin di rumah Tuhan ini, atau kapan dan di mana saja kita berjumpa dengan mereka.
Sebagaimana Yesus setelah membangun dialog dengan perempuan kafir dalam Injil tadi, dan ternyata perempuan itu sungguh mengimani Yesus. Dan ketika perempuan itu membuka hatinya kepada Yesus, dan Yesus merasa dia beriman kepadanya, rahmat dan berkat mengalir dalam diri dan hidupnya. Dengan demikian Yesus mengajak kita semua untuk senantiasa membuka hati dan hidup kita terhadap siapapun yang kita temui di sepanjang hidup kita. Tetapi yang saya alami di sini di Bali, itu seringkali kita melihat orang baru dengan satu istilah pendatang. Ya, berarti makna dari kata pendatang itu kurang srek di hati orang pendatang. Padahal kalau kita ingat, kita renungkan baik-baik, kita semua adalah pendatang di dunia ini. Surga dan bumi milik Tuhan. Maka Yesus mengajak kita, kalau kita menerima orang baru, tamu dengan sepenuh hati, rahmat dan berkat Tuhan mengalir. Tetapi kalau kita menerima orang baru tidak dengan sepenuh hati, rahmat Tuhan, kita menutup pintu hati kita, pintu rumah kita untuk rahmat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kepada kita, kalau kita kurang mampu menerima dan menghargai sesama dengan sepenuh hati, kita mengurung diri kita dalam kesempitan diri kita. Dengan demikian kita juga mengurung hati dan hidup kita dari rahmat Tuhan. Maka rahmat Tuhan tidak akan mengalir dengan subur di dalam hati dan hidup kita. Mengalir tetapi tidak subur. Tetapi kalau kita membuka hati dan hidup kita untuk sesama kita yang lain, rahmat Tuhan akan mengalir dalam diri dan hidup kita. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk menjadi pribadi yang mampu dan siap menerima siapapun yang kita jumpai dengan sepenuh hati, memperlakukan mereka sebagai saudara, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Semoga.